Kalau kita kalau kita ingin menghukumi suatu fakta atau suatu masalah gitu ya. Misalkan kita sudah memakai satu dalil untuk menghukumi satu fakta gitu ya. Kemudian tadi ada contoh dari Ustadz Condro bahwa kita jangan berhenti sampai di situ, tapi kita melakukan istinbat menggunakan dalil-dalil yang lain gitu. Nah, pertanyaan saya, ini sampai kapan kita berhenti untuk melakukan istinbat menggunakan dalil-dalil yang lain, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya, baik. Silakan, Ustaz. Tadi saya ngomong apa ya, Pak? Pas bahas apa tadi? Contoh kawaid fikih, Ustaz. Intinya begini ya sebenarnya. Qawaid fikih itu kan diperlukan untuk metode tatbikul ahkam. Kan sebelumnya sudah kita bahas metode tatbikul ahkam, metode penerapan hukum. Metode penerapan hukum itu bukan beristihad, tapi melakukan amal atau aktivitas seperti istihad. Kenapa bukan istihad? Karena tidak ada istimbat hukum di situ. Yang namanya istihad itu harus melakukan penarikan hukum atau istimbat dari Quran dan Sunnah secara langsung. Kalau kita tidak melakukan itu, berarti tidak ada proses ijtihad. Yang namanya tatbikul hukmi, berarti hukumnya sudah ada. Yaitu dengan apa? Qawaid fikih. Qawaid fikih itu hukum syariat yang bersifat kuliah. Jadi qawaid fikih itu bukan dalil syariah. Qawaid fikih itu cuma di kelas kita ini tidak ada dalil syariah yang dzoni, kita tidak bahas khusus, cuma disinggung saja kan kemarin. Ada 7 itu. Ada istihsan, ada istishab, ada qoblana, ada masolihun mursalah, dan sebagainya. Itu bukan dalil syariah. Qawaid fikih juga bukan dalil syariah, tapi hukum syariah. Kalau itu hukum syariah, berarti sudah produk istimbat hukum. Produk istimbat hukum. Yang bisa digunakan untuk tatbikul hukmi. Nah, ulama itu mengatakan sebenarnya proses tatbikul hukmi itu bukan istihad. Kenapa? Sebenarnya masalah itu sudah ada hukumnya, Cuma perkaranya aja yang seakan-akan itu baru. Setiap perkara itu sudah ada hukumnya. Tugas kita hanya menerapkan hukum. Gampangnya, contoh yang paling gampang misalnya apa? Kita sudah tahu riba itu haram. Fakta yang muncul seakan-akan baru. Kenapa seakan-akan baru? Karena namanya bunga, gitu loh. Sebenarnya hukum bunga itu sudah ada, yaitu apa? Sebenarnya dia itu riba. Tugas kita hanya mengungkap faktanya saja bahwa bunga itu hakikatnya riba. Itu namanya tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu mengungkap fakta, ternyata bunga itu riba, berarti ya kita tinggal menerapkan hukumnya. Karena riba haram, berarti bunga haram. Itu namanya tatbikul hukmi. Itu contoh yang sederhana. Tidak memakai qawaid fikih. Kalau menggunakan qawaid fikih itu berarti apa? Qawaid fikih kan ada 2 ya. Produknya itu bisa takrif, bisa qawaid fikih. Itu fungsi qawaid itu seperti itu. Tadi contohnya apa? Belajar bahasa Arab. Itu sudah ada hukumnya. Cuma dalil yang misalnya Rasul mengatakan apa?
ta'limul lughatul arabiyyah fardhatun 'alal muslimin wal muslimatin. Kan enggak ada itu. Belajar bahasa Arab itu wajib hukumnya baik untuk laki-laki maupun perempuan yang Islam. Pernah ketemu hadis kayak gitu? Enggak ada. Makanya kalau tanya belajar bahasa Arab itu hukumnya apa? Wah, saya bukan mustahid, nggak bisa jawab. Jangan. Itu bisa dijawab. Hukumnya wajib, bahkan fardu ain. Loh, kok berani mengatakan itu, dalilnya apa? Nah, kita bisa menyampaikan dalilnya. Qawaid fikih itu bukan dalil, tapi bisa berfungsi seperti dalil gitu loh. Kan tadi materinya ada. Bisa berfungsi seperti dalil, karena menjadi tempat rujukan untuk menjawab. Apa hukumnya belajar bahasa Arab, itu sudah ada hukumnya, yaitu apa? Wajib. Dalilnya apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa suatu perkara yang tidak sempurna pelaksanaan kewajibannya kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib hukumnya. Kenapa saya katakan sudah ada hukumnya? Karena memang kita itu orang Islam wajib terikat dengan Quran. Wajib kan, ini hukum yang diistimbat dengan qawaid itu. Padahal Quran itu kita berbahasa Arab. Kita tidak bisa terikat dengan Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab kecuali harus belajar bahasa Arab. Berarti belajar bahasa Arab itu wajib hukumnya. Dalilnya apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini perkara qawaid itu penerapannya seperti itu. Allah Allah. Nyambung nggak ya? Kalau nggak nyambung bisa disampaikan. Mohon maaf kalau tulang. Gimana Pak Irfan? Ya cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Ada lagi bertanya langsung, silakan. Belum? Kalau belum ke pertanyaan chat dulu ya. Dari silakan. Pak Puguh, Ustaz. Dan saya kirimkan terkait dengan bekerja di di kantor yang menjual belikan pupuk yang asalnya najis. Itu gimana hukumnya menerima upahnya, Ustaz? Ketika menjual pupuknya masih mengandung najis atau tidak? Kalau pupuknya sudah tidak mengandung najis, karena kotoran binatang, hukum asalnya najis. Tapi kalau di fikih sudah dibahas, najis itu bisa hilang. Caranya apa? Sudah berubah warna, berubah rasa, berubah bau. Kalau ada najis yang sudah mengalami perubahan bau, rasa, dan warna, itu berarti sudah tidak najis. Itu namanya kompos. Kalau yang dipakai itu kompos untuk membuat pupuk, itu sudah halal. Atau jual pupuknya itu sudah terima jadi dan tidak ada unsur najisnya lagi. Kita tidak perlu melacak asal muasalnya itu jadi kompos. Jadi kalau sudah pupuk dalam wujud yang sudah tidak ada najisnya, ya halal saja. Walaupun itu asal muasalnya ada kotorannya, nggak ada masalah. Gitu ya, Allah alam. Terjawab ya Pak Puguh. Ada feedback barangkali Pak Puguh? Ya, apakah bisa disamakan dengan kayak bekerja di bank juga? Nggak bisa ya? Kalau riba itu ada dalil khususnya, termasuk khomer ada dalil khususnya. Ya. Riba itu yang kena 4, berarti selain 4 itu tidak kena. Kalau khomer itu yang kena 10. Hati-hati, kalau khomer itu 10. Kalau kita kerja terkait dengan 10, itu haram. Kalau riba 4, berarti kita nggak bisa menyamakan dengan riba, nggak. Oleh karena itu nanti kaidahnya pakai apa? Pakai al-wasilatu ilal haromi harom.
Jadi yang kita pegang apa? Itu menjadi sarana mengantarkan keharaman atau tidak. Maka kita harus ngerti syarat sarana. Makanya tadi penjelasan qawaid itu memang aplikasinya membutuhkan syarat-syarat yang harus kita ketahui. Yeah. Nah, salah satu syarat penggunaan kaidah al-wasilah itu harus ghalabatuzon, sampai mencapai derajat ghalabatuzon, dugaan kuat. Misalnya menjual peso dengan menjual kaos itu beda, walaupun sama-sama digunakan membunuh ya. Kita jual kaos untuk membunuh bisa kan? Dia pakai kaos itu membunuh, tapi kan membunuhnya pakai peso bukan pakai kaos. Tapi itu kaos kan dari kamu yang menjual. Itu namanya bukan ghalabatuzon. Nah, itu contoh ghalabatuzon. Sama-sama dapat proyek di bank konvensional. Harus dilihat proyeknya apa. Yang satu proyeknya itu mengecat tembok, yang satu membuat program IT-nya. Nah, itu sudah terjawab. Kalau proyeknya membuat IT-nya jelas haram, karena itu berhubungan langsung, dugaan kuat pasti dipakai untuk ngitung riba. Tapi kalau ngecat itu kan berpengaruh enggak dengan meningkatnya riba? Ya mesti kalau dicat jadi bagus ya berpengaruh lah. Tapi kan tidak ghalabatuzon. Artinya apa? Ukurannya apa? Itu tembok dicat atau tidak dicat, itu riba tetap jalan kan? Ya ada pengaruh tapi sedikit. Nah itu belum sampai ghalabatuzon. Nanti ngecat beda dengan membuat logo ya. Nah, iya. Logo banknya sudah haram itu. Nah, itu caranya begitu ya. Pakai kaidah al-wasilah tadi. Qawaid fikih. Allah alam. Berarti kalau untuk yang bekerja tadi yang awal tadi untuk apa namanya? Kotoran hewan yang masih terlibat najisnya, berarti itu haram juga ya, untuk menerima upahnya itu. Iya. Oh. Kalau najisnya udah hilang baru halal. Iya. Iya. Oke, terima kasih Tat. Termasuk menjadi driver, saya sering dulu itu pas ngelaju Jogja Surakarta itu, sering di belakang mobil itu ngangkut babi. Banyak tadi sini juga. Nah itu drivernya itu walaupun nggak makan babi itu dosa, itu haram. Iya. Nah itu contoh, hati-hati ya. Berarti harus milih pekerjaan berarti tadi. Ya jelas lah. Syukran Tat. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dari Bu Dinda. Mana nih? Ustaz, terkait dengan sedekah dari harta haram, bagaimana apabila seorang mahasiswa yang mendapat beasiswa dari pemerintah yang uangnya hanya bisa dikirimkan ke akun bank konvensional yang diwajibkan oleh pemerintah? Ya, silakan Ustaz. Mungkin dulu sudah pernah saya bahas, tapi kalau belum ya saya ulangi. Harta yang haram dibagi 3 ya. Sehingga nanti kalau kita diberi harta yang haram harus dilihat dulu. Salah satu dari 3. Yang pertama haram dari segi zatnya. Misalnya dikasih daging babi itu hukumnya haram. Kalau tahu itu daging babi, wajib ditolak. Yang kedua haram dari segi prosesnya, proses mendapatkannya. Kalau tadi dari zatnya, sekarang dari prosesnya. Yang kedua, prosesnya itu kalau dengan cara ghosab. Ghosab itu perampasan dan turunan-turunannya. Misalnya mencuri, merampok, mencopet, menjambret, itu ghosab semua. Inti ghosab tidak ada keridhaan dua belah pihak. Ghosab itu tidak ada keridhaan dua belah pihak. Maka kalau tahu bahwa
keharaman itu sumbernya dari ghadab, wajib ditolak, tidak boleh menerima. Yang ketiga, haram karena perolehannya dari muamalah yang haram. Dari muamalah yang haram. Hukum menerima masih boleh. Hukum menerimanya masih boleh. Contohnya apa? Muamalah yang haram itu ya dari bank konvensional. Bank konvensional itu muamalahnya haram, tetapi atas dasar saling ridho kan. Jadi kalau diberi beasiswa itu hukumnya masih halal, boleh menerima. Yang haram itu yang memberikan. Yang memberikan itu haram. Karena tadi kena kaidah ma haruma akhduhu haruma iktauhu. Apa-apa yang diperoleh itu dengan cara yang haram, maka memberikannya, menyedekahnya hukumnya haram. Tapi yang menerima itu boleh untuk yang dari muamalah yang haram. Walaupun jatuhnya makruh ya. Kalau mau nolak lebih baik. Karena makruh. Kalau harus lewat rekening konvensional, ya kalau terpaksanya ya silakan aja, habis nerima ditutup lagi. Nerima dipindah, tutup. Kalau terpaksanya begitu. Gitu ya, Allah alam. Ada feedback Bu Dinda, silakan. Ustaz, bagaimana dengan bunga dari, jadi beasiswa ini diberikan katakan dalam masa studi 1 tahun begitu Pak Ustaz. Jadi selama setahun uang bulanannya dikirim lewat rekening tersebut. Lalu bagaimana dengan bunga yang didapat setiap bulannya apabila tidak boleh disedekahkan karena ini adalah harta haram, lalu bagaimana cara mahasiswa ini membersihkan hartanya gitu dari bunganya bank ini? Sebenarnya bank konvensional itu sekarang bisa minta untuk dienolkan bunganya, itu bisa. Tapi memang nggak semua bank mau dan nggak semua direktur cabangnya mau. Tapi banyak yang punya BCA, dienolkan bunganya bisa. Bank Mandiri yang konvensional dienolkan bisa. Kalau nggak bisa, ya begitu masuk segera dipindah. Harus punya rekening yang syariah. Kalau masuk pindah kan nggak muncul bunganya. Asal batas limitnya tidak membuat ditutup gitu. Ya sudah. Ini sudah. Kalau nggak mau repot, ya sudah, jangan diterima saja. Kan makruh hukumnya. Ya itu memang nyerempet-nyerempet, bahaya itu. Oke, Allah. Terima Pak Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Berikutnya dari Prof. Sutina. Bagaimana meyakinkan kaum muslimin yang tidak takut berdosa ikut pemilu? Mereka bilang kita golput orang non-muslim yang menang. Iya, itu harus diberi 3 pilihan. Salahnya ustadz-ustadz kita itu hanya menakut-nakuti dengan 2 pilihan. 2 pilihan itu apa? Kalau kamu nggak nyoblos, itu nanti dipimpin orang yang zolim. Padahal ya itu belum pasti juga kok. Gubernur DKI itu baik gitu loh, tidak zolim. Tapi kita kalau milih beliau kan ikut dosa. Artinya ditakut-takuti kalau yang orang kita nggak mau nyoblos itu nanti dipimpin orang kafir, orang zolim, itu belum pasti juga. Tapi itu bukan yang kita bahas, bukan itu. Kita kan dihadapkan pada pilihan. Kalau umat Islam nggak mau nyoblos, dipimpin orang kafir, orang Islam nanti terzolimi. Pilihan ketiga, nyoblos. Tapi kalau nyoblos haram. Ustadz-ustadz kita itu udah ngerti kalau itu haram. Tapi kemudian pakai kaidah itu. Darurat, ad-daruratu tuhibul mahzurat. Tadi ada yang saya potong ya.
definisi daruratnya tidak saya munculkan. Darurat itu ittirarul mulji'u alladzi yukhsha minhu al-halak. Itu definisi syar'i atau ta'rif syar'i dari darurat. Tadi nggak muncul ya, mohon maaf ya. Ittirarul mulji'u, keterpaksaan yang sangat mendesak. Wah. Keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan menimbulkan kebinasaan. Itu namanya darurat. Jadi darurat itu kondisi yang kalau tidak dilakukan bisa menimbulkan kebinasaan bagi pelakunya. Maka mau tidak mau harus melakukan. Namanya darurat. Di dalam hutan kalau kita nggak ketemu makanan bisa mati. Kita udah berhari-hari nggak makan, ketemunya babi. Ini harus kita bunuh, kita makan. Makan daging babi hukumnya halal. Karena kalau nggak makan daging babi itu mati. Nah, itu namanya darurat. Itu definisi menurut ulama ya darurat. Maka kalau pertanyaannya kan dulu selalu mengatakan utang bank itu darurat. Sekarang pertanyaannya, kalau nggak utang bank, mati nggak? Kalau nggak mati ya jangan ngomong darurat. Termasuk nyoblos. Kalau kita nggak nyoblos mati nggak? Kalau nggak mati ya berarti tidak masuk darurat. Jangan sembarangan mengaplikasikan qawaid darurat. Karena itu qawaid fikih kan. Tadi sudah dikatakan, qawaid fikih harus memenuhi syarat-syarat. Harus memenuhi syarat-syarat. Penerapannya, kalau nggak memenuhi syarat tidak boleh dipakai. Oke, kita sebenarnya tidak itu fokusnya. Kembali kepada pertanyaannya Profesor Sutinah. Kita dihadapkan dua pilihan, seakan-akan cuma kalau umat Islam nggak memilih, nanti dipimpin orang kafir, umat Islam terzolimi. Padahal kalau milih itu dosa. Berarti sama-sama jelek, ada kaidah lagi yaitu akhafu dororain. Memilih yang paling ringan dari dua darurat itu. Yang pertama, pilihan pertama itu darurat, pilihan yang kedua darurat. Mana yang lebih ringan dampaknya? Nah, sebenarnya ini ya kembalinya pada karena dororain, jadi kan itu masuk enggak kriteria darurat. Nah, kalau ingin meyakinkan umat sebenarnya, kalau umat Islam enggak memilih, kemudian dipimpin oleh orang kafir, kita akan terzolimi, itu jelas. Itu bisa terjadi. Tapi kalau memilih itu haram, itu jelas. Pasti terjadi, kalau itu pasti. Pasti haram, karena belum masuk kategori darurat. Berarti harus dikasih pilihan yang ketiga. Jadi setelah dijelaskan, yang pertama itu tidak pasti. Tidak pasti itu, kalau kita nggak nyoblos kan nggak pasti kemudian dapat pemimpin yang zalim, nggak pasti. Tapi kalau kita nyoblos, kita harus yakinkan, pasti masuk neraka, nggak main-main. Ini bukan haram ya nyoblos itu. Musyrik, tadi sudah ketahuan kan? Nyoblos itu bukan haram, musyrik. Kalau nggak hati-hati itu bisa mengeluarkan dari akidah Islam. Maka harus ditunjukkan pilihan ketiga apa? Jangan sampai kita sudah nggak nyoblos, kemudian dapat pemimpin yang kafir, kita terzolimi. Wah, itu kan pilihan jelek semua. Padahal ada pilihan ketiga. Kalau memang tidak mau nyoblos, maka jangan diam. Harus pilihan ketiga apa? Harus kita kasih pilihan. Pilihan ketiga apa? Jangan milih nyoblos atau tidak nyoblos, tapi milih masuk kelompok dakwah yang memperjuangkan tegaknya khilafah. Nah,
Kalau memang nggak mau milih, jangan diam. Kalau umat Islam nggak mau milih kemudian diam, hancur kita. Coba kasih pilihan itu. Kalau umat Islam nggak mau milih, tapi kemudian masuk kepada barisan yang memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah, selesai kan? 3 pilihan. Kalau umat nggak dikasih pilihan, bagaimana solusinya? Blank itu. Gong liwang-liwung istilahnya orang Jawa. Blank. Kita remuk, ini milih satu remuk, pilihan kedua remuk. Kan ada pilihan ketiga. Dulu saya pernah itu di forum. Saya tantang. Ayo sekarang, mau nggak ini? Sudah saya tunjukkan solusi. Solusinya apa? Bergabung dengan jamaah yang memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah. Mau nggak? Kalau nggak mau ya omdo itu. Gampang kan? Karena itu kalau kelompok dakwah ini besar, didukung semua yang nggak mau nyoblos, semua yang nggak mau nyoblos. Golput itu bisa 40%. Kan sayang cuma golput saja, suaranya kemana 40%? Kalau 100 juta saja, 40% sudah 40 juta. Coba kalau golput itu dikasih alternatif ketiga, 40 juta itu mendukung, jangan cuma mendukung, masuk kepada kelompok jamaah ini, itu melebihi NU sama Muhammadiyah loh. Itu nggak usah pemilu, itu nanti ketua kelompoknya, ketua kelompok dakwahnya tinggal ketemu Jokowi. Ayo, mau nggak menerapkan syariat Islam di Indonesia? Itu mesti iya. Cobalah, misalnya, mohon maaf ya, ketua PBNU mau ngomong sama Jokowi, itu salah nurut Jokowi. Nggak usah ikut pemilu. Ayo Pak Jokowi, terapkan syariah. Kalau nggak mau, saya turunkan banser. Wah, hormat itu. Insya Allah mau. Jangan ketemu Jokowi minta jadi jabatan komisaris utama. Ya, sayang kan. Kelasnya kok cuma komisaris utama. Harusnya kalau memimpin organisasi besar, permintaannya besar. Terapkan syariat Islam di Indonesia. Selesai. Wassalam. Awas kalau nggak mau, tidak saya dukung. Takut itu, saya jamin. Ini kan murah meriah. Nggak usah coblosan, nggak usah kampanye. Mahalnya minta ampun. Oh, sudah punya organisasi besar. Makanya yang golput, alternatifnya apa? Masuk itu. Kalau nggak mau ya memang nasibnya terzolimi gitu loh. Kalau nggak mau dikasih alternatif ketiga, pasti terzolimi. Karena nggak mau nyoblos, diem gitu loh. Kan masih terzolimi. Nggak nyoblos, yang jadi orang kafir, ya pasti terzolimi. Kenapa? Diam itu yang membuat kita terzolimi. Kok materinya berubah? Jadi retorika lagi nih. Habis ngasih materi retorika, jadi masih panas. Gitu ya, Prof. Sutina. Ya, syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Setuju Ustaz. Setuju. Mantap. Harus mendukung dakwah yang memperjuangkan syariah dan khilafah. Gitu kan ya, Prof. Baik, masih ada lagi? Ya, semangat Ustaz. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jangan kalah sama emak-emak. Silakan pertanyaan langsung, mungkin satu lagi. Kita sudah di penghujung waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Bertanya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz minta penjelasan yang penggunaan apa itu tadi, qawaid fikih untuk masalah jual beli kucing Ustaz. Jadi dalil haramnya makan kucing itu yang mana gitu. Kemudian kalau kucing itu bukan untuk dimakan tetapi untuk dipelihara seperti yang sekarang lagi marak bisnis kucing-kucing bagus-bagus itu. Nah, mohon dijelaskan lebih detail Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan.
Iya, kita buka ya. Tadi dalilnya udah ada kan? Mungkin kelewat. Kita buka di qawaid yang keberapa itu? Nah ini. Oh, salah buka lagi. Nah ini dalilnya. Qawaidnya kan kullu ma harruma 'alal ibadi fabai'uhu khurrima ya, bukan. Kalau haruma yang satunya itu. Ma harruma ahduhu harruma itu. Kalau ini sebenarnya dibaca haruma boleh, khurrima juga boleh. Karena saya menjumpai, kalau saya sih enggak ahli bahasa Arab, tapi di kitab fikih kadang disebut khurrima. Kadang disebut haruma. Kullu ma khurrima 'alal ibadi fabai'uhu haramu. Setiap apa yang diharamkan atas hamba, maka memperjualbelikannya haram. Ini salah satu hadisnya diistimbat dari ini. Ingat kalau dalil itu kadang-kadang kan khusus, kemudian ditarik kepada umum. Itu metode istiqro'iyah itu. Ini dalilnya. Wa innallaha iza karrama ala qaumin akala say'in karrama alaihim samanuhu. Nah ini. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula harga bagi sesuatu itu. Jadi kalau itu binatang haram dimakan, maka memperjualbelikan binatang itu haram. Walaupun ini kemudian ditarik dalil yang umum, qawaid yang umum itu semua yang diharamkan untuk hamba tidak hanya untuk dimakan. Misalnya patung itu haram. Kita punya patung, membuat patung itu haram, maka memperjualbelikan patung juga haram. Kan patung tidak untuk dimakan. Karena ini dalilnya dari dimakan. Nah, oleh karena itu, dari mana dalilnya kucing itu haram? Nah, memang Rasul nggak pernah nyebut kucing, tapi tambahan dari haramnya Al-Quran, haram-haram dari Quran itu kan ditambahi hadis. Dulu sudah kita bahas ya, fungsi hadis. Tambahnya apa? Yaitu untuk binatang yang unggas itu yang berkuku tajam. Semua unggas yang berkuku tajam itu haram. Kalau mamalia itu yang bertaring. Semua hewan mamalia yang bertaring itu haram. Haram dimakan. Kalau ingin tahu kucing itu bertaring atau tidak, suruh tersenyum. Insya Allah. Kalau nggak bisa tersenyum, ya suruh ketawa. Itu insya Allah kalau dia tertawa terbahak-bahak, kelihatan itu taringnya. Saya kalau bercanda sama kucing saya, kelihatan itu. Kayaknya dia ketawa, tapi saya takut, taringnya panjang. Oh, kamu bertaring ya? Iya, baru tahu ya. Habis nggak pernah tersenyum sih. Itu kalau saya belajar dengan kucing. Berarti kamu nggak boleh dimakan. Ya janganlah. Kita kan friend. Jangan memakan sesama saudara. Itu dalilnya dari hadis. Semua binatang yang bertaring itu haram dimakan. Dari hadis. Kalau nggak muncul di sini ya dicari sendiri. Oke, gitu ya. Berarti tidak statusnya tetap itu umum ya. Jadi nggak ada dalil yang mengkhususkan misalkan pemanfaatannya untuk dipelihara itu nggak ada ya itu ya. Enggak, untuk ini kan samanuhu. Kalau ini menjadi fabai'uhu. Makanya kalau dikasihkan boleh. Dulu kucing saya itu anaknya 6, yang 5 tak kasih-kasihkan. Itu kalau dijual karena kucing ras ya itu katanya anakan saja 1 juta itu. Saya lihat di internet itu.
Oh, banyak yang pengen karena lucu-lucu. Dan itu turunan yang bagus. 6, saya jual itu kecil aja bisa dapat 6 juta. Anak saya sudah gatel aja, ini jual aja, jual. Nggak boleh, saya bilang. Banyak yang pengen, udah kasih aja, kasih. Nah, sayang ya. Ya sudah. Taat pada syariat. Akhirnya 6 itu yang 5 dikasihkan semua, tinggal 1 sekarang. Oleh karena itu kalau dikasihkan enggak apa-apa, dipelihara enggak apa-apa. Ini fabai'uhu, memperjualbelikannya. Itu dari kata apa? Karama alaihim samanuhu, harganya haram. Kalau dikasihkan boleh, gitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh, ini pakai kucing ini. Bu Eni ya, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini ya. Jadi yang transaksi langsung ya dari A ke B. Jadi ini dalam jual beli ya Ustaz ya. Kemudian ditetapkanlah satu barang itu harganya 100.000. Tapi ini udah berjalan beberapa kali transaksi lah gitu ya, berapa kali penjualan pembelian itu ya. Tiba-tiba di yang keempat atau yang kelima gitu, kemudian ada perubahan satu perusahaan yang menerbitkan faktur gitu, faktur dengan nilai yang lebih besar daripada yang biasa dijalankan gitu, Ustaz. Nah, apakah itu haram atau gimana? Gimana ininya prosesnya itu seperti itu? Sementara kita dari awal kan sudah ditetapkan harganya sekian. 100.000 gitu, tapi tiba-tiba di tengah jalan dikatakan 115.000 gitu. Jadi padahal kita bayarnya tetap 100.000, cuma tertulisnya tertera di dalam faktur itu berbeda, lebih tinggi gitu. Jadi ada kenaikan harga. Padahal kami tetap bayarnya ke si A tadi sesuai dengan deal pertama kali waktu kita pertama kali transaksi. Itu aja Ustadz, apa haram, apakah halalnya itu kalau kita menjual kembali gitu. Kaitannya dengan reseller ini Ustadz. Kalau reseller ya kembalinya pada, karena reseller statusnya jual beli kan. Ya. Jual beli nanti kembalinya pada terpenuhinya rukun dan syaratnya. Nah itu semester 6 nanti pembahasan. Kalau jual belinya sudah terpenuhi, ya sudah. Itu hanya masalah administrasi atau memang terkait dengan akad. Kalau administrasi itu sebenarnya akadnya 100.000 ditulis 110.000 kan itu persoalan administrasi. Atau reseller itu memang biasa begitu. Itu maksudnya apa? Harga bandrolnya ya. Harga resminya 110.000, tapi karena reseller dihargai 100.000, nggak ada masalah. Istri saya biasa kulaan itu ya, tak lihat mesti harga yang tercantum 110.000, harga diskon 100.000. Misalnya kayak gitu, itu untuk reseller. Nggak ada masalah. Keterangan diskon nggak ditulis juga nggak masalah. Karena sudah diakati sebelumnya bahwa memang harganya 100.000. Berarti 110.000 itu masuknya harga jual. Kalau harga jual itu kan yang penting nggak mengikat. Kalau mengikat diharuskan menjualnya 110.000, nah kena multi akad. Itu pembahasan semester 6. Jangan kemana-mana, tetap bersama. Baik Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Ibu, cukup ya? Insyaallah sudah jam 7.44. Alhamdulillah. Baik, closing statement dan kesimpulannya mungkin Ustaz, silakan. Baik. Untuk qawaid fikih sudah kita selesaikan. Ini bisa bermanfaat untuk tatbiqul hukmi. Jadi seperti mustahid tapi bukan mustahid. Nah, caranya apa? Menguasai banyak qawaid fikih. Tapi hati-hati, syarat dan ketentuan berlaku. Tidak general, tidak sembarangan diterapkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya pertemuan ke-9. Masih ada satu pertemuan lagi ya Bapak Ibu hari Kamis.
terakhir ya, penutupan insya Allah harap diagendakan ya, semoga bisa hadir semuanya. Kita ucapkan jazakallah khairan kepada guru kita, didoakan juga ya semoga sehat selalu dan semoga Bapak Ibu semua juga selalu sehat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.